Lah ternyata gitu kan, nggak ada yang datang ke sini untuk melihat galeri kami kan gitu. Berarti Saiki sampean tekono Mbak YouTube. oh, lah iya. Lebokno kono dadi konten. Duwe iku. Lah, saudara, selamat pagi, Rahayu, salam budaya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial, Prof Habib. Ini Prof saya, gitu kan, Prof Habib ya. Jadi senior kami di UMM, begitu ya. Saya punya cerita sedikit waktu saya jadi mahasiswa di Unmu ya, meskipun saya psikologi, tapi faktanya saya adalah beberapa kali menjadi asisten di fisik. Nah, ini yang luar biasa itu. Nah, saya ketemu lagi dengan Prof Habib ini, datang ke Kampung Budaya Polowijen dan ngecek gitu kan. Apa itu sih Kampung Budaya Polowijen? Beliau kaget, loh kok ada perubahan seperti ini kan begitu loh. Nah, sebenarnya saya ini sedang belajar terhadap teori-teori dan praktek-praktek ilmu sosial, khususnya pemberdayaan masyarakat, berkat dulu bimbingannya dari Prof Habib. Nah, ceritanya begitu. Ini ngecekin gitu loh. Nah, jadi begitu. Prof, terima kasih sudah berkenan datang di Kampung Budaya Polowijen. Saya mau tanya Prof ya. Jadi kami mengalami beberapa kesulitan-kesulitan di Kampung Budaya Polowijen ini. Memang ya kampung masyarakat yang kemudian baru tahu di sini ada potensi seni budaya, ada situs-situs apa namanya di masa kerajaan Singosari gitu ya, yaitu situs Gendedes. Terus kemudian di berikutnya juga ada situs topeng Mbah Reni begitu ya. Nah, kemudian kami ketemu, masyarakat tahu, terus kemudian kami ajak untuk berkesenian. Nah, ternyata dalam prosesnya ini kami sebenarnya mengalami beberapa kendala. Jadi di sisi lain masyarakat mau bergerak tetapi pengetahuan dan lain sebagainya kurang. Ini kira-kira bagaimana Prof ini? Ya saya kira harus banyak memberi kesempatan kepada mereka Gitu supaya ya, belajar mandiri. Oh ya, barga Sekarang ini kan sudah luar biasa ya. Betul. Jadi mereka itu dipicu aja ya, istilahnya dipancing ya. Jadi, Iya. tentang ilmu pengetahuan apa saja. Oh, Sekarang gitu ya? udah online kabeh. Online kabeh. Ya. Nah, Iya. Ada Mbak Google yang pinter banget. Iya, iya, Mau iya. belajar apa di sana ada. Lah masalahnya sekarang yang memicu itu siapa gitu loh. Oh iya. Jadi sampean aja. Jadi mulai kandhanono wong-wong iku iki lho. Kon iso belajar nggawe jamu toko kene. Ngono ya. Iya, Iya, jadi iya. apa lukisan yang aneh-aneh toko kene ini ada semua, ada YouTuber. Ada banyak orang kaya raya gara-gara pertama dia lihat YouTube dulu. Terus bikin apa begitu yang dia bakatnya apa terpendam. Jangan-jangan kami ini terjebak pada ya mungkin karena kami fokus di seni budaya itu, pengen mewarisi tradisi, melestarikan budaya. Itu. Apakah kemudian mereka mungkin masyarakat mungkin masih menganggap bahwa budaya itu kuno gitu? Ah, Bagaimana itu ini? masalahnya. Oh. Jadi itu masalahnya. Jadi budaya itu sangat ke depan. Ke depan ya. Jadi kita menggunakan apa aja. Dulu kalau dulu jagongan. Ya. Terus mau coba buku. Jadi juga ono Pak. Silang itu. Iya. Jadi gurune guru sitok. Iya. Sekarang guru itu cuma ribuan guru. Ah. Dari mana ya? Mbak YouTube itu dah ya. Iya. Jadi buka aja. Mau belajar apa? Belajar musik aja kok. Ada kok di YouTube itu. Jadi belajar yang aneh-aneh itu ada, semua ada di situ. Sekarang ini zaman modern. Iya. Gurune wake orang bayar. Oh iya. Gratis. Iya. Lah saya kan di desa saya di Gintangan sana di Banyuwangi itu saya suruh anak-anak pinter-pinter cerdas. Saya kira orang sing biyen maaf ya dulu kurang mampu ya karena jadi kaya raya karena apa? Dia belajar dari YouTube. Belajar dari Google. Jadi kami itu di sini kan begini. Karena ada makam topeng Mbah Reni gitu kan, makam Mbah Reni. Kemudian kami membuat topeng, berkesenian topeng. Oke, ini bisa bikin buat topeng nih. Jadi masyarakat kami bisa membuat topeng. Oke, satu. Terus kemudian mengembangkan batik dedes gitu ya. Masyarakat membatik. Nah, ini ya, mungkin salah satunya salah satu ini belajar membatik seperti ini ya berikutnya ya. Nah, ini mengembangkan motif-motif batik di sini. Enggak apa-apa kan gitu. Tapi ternyata gitu ya, stagnan di situ.
Dan Gitu kemudian pemasarannya susah. Nah, malah sangat susah. Terus kemudian merasa kurang inovatif. Nah, Nggak tahu kebutuhan pasar itu kayak apa. Ini ya kira-kira. seharusnya menjajaki kebutuhan pasar dulu. Oh. Badai opo kayak gini, badai Banyuwangi. Ah. Ini terkenal ini. Nggak jauling. Nggak jauling. Ini Banyuwangi yang. Nah, Nah itu pemasarannya dunia ini Pak. Iya, iya, Jadi iya. melalui apa online? Online. Lah topeng ini bisa online banyak diminati oleh orang di luar negeri sana. Lah kami belum online ini ya. Nah, itu. Aduh, ya gini. Jadi ya. online gitu loh. Mm-mm. Jadi sekarang ini sudah tidak ada barang repot. Pandemi ini memaksa kita Ya. itu untuk supaya online. Baik. Jadi ini hikmahnya. Ojo sambat ae wedi corona barang iyalah kita Iya. takut corona. Tapi justru ini hikmah. Hikmah ya. Iya, wong desa-desa ngerti saiki gawe HP canggih, dia Iya. Android itu ya wong kutho tok. Kami tuh dulu sampai berpikir, oke, Ah. kamu budaya Polowijen, membuat topeng, Nggak membuat apa. batik, menari, terus kemudian Ah. kita harus menyiapkan galeri, Ah. sebuah tempat sampai bingung kan gitu toh, Betul. sampai dan lain sebagainya. Lah ternyata gitu kan, nggak ada yang datang ke sini untuk melihat galeri kami kan gitu. Saiki Berarti, sampean teko nang Mbak YouTube. oh, lah iya. Lebokno kono dadi konten. Duwe iku. Iya 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 iya. Duwe iku. Iya. Saben dina gawe konten YouTube sebarang wis mbono sing nonton, gak ono sing nonton karepmu. Mm-mm. Ganti-ganti judul tiap hari ganti judul. Apa arek dolenan, arek mbate, arek sing biyen maaf ya biyen gak gelem sekolah sambil malih sekolah, Mm-mm. arek gak gelem nari-nari, lebokno YouTube. Mm-mm. Nah YouTube sampai wis viral, duwe moro. Oh, iya iya Bener. iya. Jadi- Iya, Bro. Iya betul betul betul. Lah saiki golongane selebritis. Heeh. Gak iso main film, Heeh. nyanyi gak iso, apa YouTuber. YouTuber ya. Kabeh. Sampai TikTokan barang. Ah gitu. iya. Iya. Jadi iya. Corbuzier tuh maaf ya, dulu Iya. kan terkenal ya main sulap. Iya iya iya. Jadi hitam putih itu ya apa ya itu. Kalau mendatangkan dia saja kemudian butuh puluhan juta, ratusan Iya, juta kan gitu kan betul. untuk memproduksi sebuah filmnya Iya, dia kan iya. gitu ya. Lah sekarang ini dia punya podcast. Jadi ya itu dari situ dia duit toh. Iya iya. Jadi tolong ini dijadikan ini apa ya orang ini menjadi latar belakangnya. Mm-mm. Kemudian sampai bikin konten tiap hari ada celuk rene dolenan kayak opo, mbah-mbah kono gawe jamu kayak opo, ajaran gawe jamu. Lah kono akhirnya opo? Konten sampean viral Mm-mm. oleh sponsor. Kadang-kadang oleh platinum. Ya. Jadi Acaranya sepele-sepele ae. Jadi sederhana saudara, Iya. cara menggerakkan masyarakat itu ternyata kuncinya adalah inovasi Nah. di soal teknologi kan gitu Iya, kan, pemanfaatan teknologi gitu loh ya. Jadi ketika misalnya masyarakat sudah digerakkan dan kreatif membuat sesuatu, tapi kemudian bingung untuk pemasaran, bingung untuk supaya pengembangan, viral. untuk sebuah viral, berarti memang salurannya ya seperti Ya, ini. Lewat pembuatan konten itu ya, sehingga kemudian orang sekarang berkesempatan menjadi artis sendiri kan. Iya, semuanya berkesempatan Nggak bisa ada menjadi sekarang artis. artis itu. Semua jadi artis. Semua jadi artis, Semua jadi bos. semua jadi bos gitu kan. Betul, semua jadi narasumber. Nah, itu. Ah, ah. Nggak ada sekarang orang tokoh ini pakar, nggak ada pakar. Nggak ada pakar ya. Semua orang jadi pakar. Ah, ah. Ya, semua orang jadi politikus. Betul. Yang ada adalah sekarang ini orang Undang-undang. bisa melakukan apa, berbuat apa, menginformasikan Iya. apa kan, memberi contoh apa Ya, kan begitu kan. Itu aja. Nanti Iya. ditiru banyak orang. Nah itulah perubahan yang terjadi di masyarakat. Salah satu contoh model-model pemberdayaan langsung praktis Praktis. di lapangan kan gitu. Nanti siapa tahu pada satu saat filmnya atau videonya ditonton orang sana, dia punya uang mau disalurkan ke sini, Iya, iya, bisa iya. jadi. Saya pernah di Amerika itu ada $1 a day, Ah, $1 satu hari. ah, ah. Oh ternyata itu diperbantukan pada anak-anak yang miskin di Sulawesi sana. Begitu ya? Iya. Siapa tahu ada orang nonton dia mensponsori. Jadi itulah sebenarnya itu. Jadi public opini itu dari situ. Betul. dibentuk. Jadi kalau udah viral ditonton banyak orang, Nah. nanti yang jelek-jelek aja. Sama tahu kan Londo kampung. Untuk kampung itu.
lo do kampung kok isine ngono-ngono tok. Tapi kan dia viral. Iya. Mana-mana. Bule iso cara Jawa, cara Iya ngomong Jawa. Surabayaan. Itu mengedukasi kan, Iya. akhirnya mengedukasi gitu ya. Bule ae iso ngono rek mosok aku lali. Betul, jadi gitu. Jadi Ya. ini tolong digali budaya-budaya ini diviral. Diviralkan. Mari ngono duwe teko dhewe. Betul. Uang teko dhewe kepen ero. Jadi yang bicara soal pemberdayaan masyarakat itu tidak melulu kepada bagaimana kita memproduksi, Ya. tetapi bagaimana kita mempublikasi gitu ya. Dengan Publikasi mempublikasi itu itu memberikan contoh bahwa masyarakat kita bergerak, masyarakat itu melakukan sesuatu dan kemudian bisa ditiru kan gitu kan. Kan gitu. Jadi memberikan tauladan itu lebih penting saudara. Dan mereka punya potensi. Dan mereka punya potensi yang luar biasa. Cuman nggak ada yang dorong gitu. Ya. Inisiatornya itu udah betul, ada. betul, Itu betul. ada inisiator kayak jenengan. Nanti datang sendiri, Rizky datang ini semua terkenal. Dimulai aja lah mulai besok. Iya. Jangan lama-lama. Yang lama-lama, betul. Nanti lupa lagi kalau Iya, lama-lama. iya, Besok iya. mulai. Iya. Wis kumpul no. Heeh. Sopo ae arek cilik mbah. Saya itu hari ini itu mau kedatangan Prof. Itu Prof Habib ini kedatangan ke sini. Itu dibawain kurungan. Wah, Ini sorry, tak tunjukkan ini ya. Kurungan. kurungan. Kurungan ini beliau minta pesan bagaimana kemudian di sini diisi topeng-topeng. Nah, Dari ini Malangan. Dari Malangan. Nah, ini kebetulan saya punya topeng ya. ini. Ini nanti mau kita aplikasikan di sini Di situ. namanya mahkotanya lah ya, mahkotanya. mahkotanya. Mahkotanya di sini ya, di beberapa topeng di sini. Dan beliau minta kemudian digambar topeng ini. misalnya di batik seperti ini. Seperti ini ya, gitu ya. Di batik atau Apalah, topeng dan lain pokoknya. sebagainya Bisa. seperti ini. Nah, kemudian kami seperti ini. Nanti kurungan-kurungan ini gitu kan, kemudian akan seolah-olah bisa dianggap sebagai ini loh bentuk aplikasi kerajinan yang bisa diterapkan di di media apapun dan ternyata kurungan manuk berkuku iki ya bisa ditempel gitu. Itu Bisa begitu. Harganya ratusan nanti. Dan bisa dari harga ratusan. Nah, Padahal kan saya aslinya kira hanya kita. 50.000. Inilah sebenarnya pemberdayaan masyarakat. Bro. Itulah yang disebut pemberdayaan masyarakat. Ya, betul. Jadi karena mereka sudah membuat kurang apa, Iya. tinggal kemudian kita aplikasikan kekurangan-kekurangan. Dan ini konsumennya banyak. Nah, gitu ya. Saya punya komunitas. Wah, ini nanti main komunitas. Iya. Baik. Jadi nanti kalau ini jadi Prof, ya. Iya. Kemudian komunitasnya diajak Kita ke sini, pasang di sini. ngopi bareng Ya, sama Kidemang gitu Ya. ya. Terus kemudian bercerita tentang Tentang sejarah tentang perburungan gitu Ya, kan. ya, ya. Dan kemudian kenapa ini burung apa nanti biasanya dipakai? Berkuku. Berkuku. Nah, kenapa burung berkuku itu menjadi kelangenannya Long Jobien. orang Jawa biyen? Nah, dan itu adalah bagian dari budaya kita. Kira-kira Kira-kira itu begitu. simbol daripada kesejahteraan. Simbol Walaupun nggak kesejahteraan. ada duit, Ya. berkuku yang muni terus ayam. Jadi burung itu memberikan namanya kelangenan itu memberikan Ya. rasa ketentraman, Hiburan. ya. Hiburan, ketentraman dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Prof. Terima kasih loh ya. Ini Oke. nanti kita segera Oke, buatkan. tolonglah Semuanya di- begitu. Ya, siap. Viralkan nanti. Baik, kita viral. Oke. Demikian saudara, Kidemang sibuk ngopi, gitu ya. Sibuk ngopi, sinau budaya tentang kita apa saja gitu ya, bersama dengan pakar inspirasi. Terima kasih dari Kampung Budaya Polowijen. Cukup sekian. Rahayu, salam budaya. Oke, monggo salam budaya. Sip.